Istri satu, asuransi BPJS sudah ada, 1,5 nih bisa apa? Oke. Di asuransi swasta. Oke, berarti tiga-tiganya punya BPJS ya? Iya. Anak, istri dan suami. dianya. Dia Gitu. sudah, nggak mungkin lah orang nonton Melek Resiko nggak punya BPJS, itu tolol banget. Itu bukan penonton kita pasti. Customer asuransi itu harusnya orang menengah dan even ke bawah gitu. Tapi faktanya justru yang paling melek asuransi itu menengah ke atas. Oh. Gitu. Welcome to another episode of Melek Resiko. Episode berapa? Episode banyak ini. Episode kesekian yang akan kita bahas bareng Ko Aswin. Melek Resiko hadir agar kalian tidak terlalu terintimidasi amat deh ketemu agen asuransi. Jadi ini ketemu agen asuransi by online. Kita nggak approach kalian untuk aja ketemu, enggak. Kalian mau kontak agen asuransi yang kalian kenal setelah nonton ini silahkan. Kalian kontak saya, Boy Tenggara atau Ko Aswin. Lebih bagus. Juga lebih oke. Karena kan kita yang nyeritain ya, masa sih agen lain. Yang lain iya. Ya. Aduh. Ngarep tetap ya. Sorry dah. Lanjut ya. Hari ini kita bahas, kalau kemarin kan umur 25 ke bawah nih. Orangnya ceritanya udah gede. Sudah gak suka dunia malam. Sudah ketemu jodohnya, punya anak satu kok. Setelah punya anak satu, income-nya kan kalau kemarin 7 jutaan. Sekarang setelah di-compile sama istri itu atau ditambah dengan istri, sekitar di angka 15 sampai 20 juta rupiah. Orang ini udah punya anak umur satu. 30. Sekarang umur 30. Oh, 5 tahun ya. Udah 5 tahun nih. Mencapai itu ya. Ya, mudah-mudahan lah, dalam nama lah gitu. Setelah mencapai itu, nanya lagi orangnya. Saya punya BPJS. Terus saya punya budget tuh kurang lebih kan 10% ya dari budget total kita, net income-nya kita kurang lebih 10-15% untuk asuransi. Dari 15 sampai 20 juta. Worst case skenario-nya dia punya budget 1,5 juta. Untuk punya asuransi. Kira-kira dari Melek Resiko bisa kasih apa? Oke, 1,5 juta itu untuk dia sendiri atau untuk sekeluarga nih? Dia nggak tahu, dia berserah lah. Gimana nih Melek Resiko? Aku bertiga nih, ada anak satu, terus istri satu, asuransi BPJS sudah ada, 1,5 nih bisa apa? Oke. Di asuransi swasta. Oke, berarti tiga-tiganya punya BPJS ya? Iya. Anak, istri dan suami. dianya. Dia gitu. sudah, nggak mungkin lah orang nonton Melek Resiko nggak punya BPJS, itu tolol banget. Itu bukan penonton kita pasti. Oke, kalau mereka udah punya BPJS sebenarnya kan resiko rumah sakit tuh sudah lebih minim. Ya. Sebenarnya. Ya. Nah, sebenarnya mereka bisa fokusnya ke asuransi jiwa dulu, Boy. Si bapak nih. Oke. Kenapa? Karena dia punya tanggungan istri dan anak. Oke. Tapi kalau tadi dari skenario lu sih sebenarnya kan suami istri bekerja tuh, Boy. Ya. Sebenarnya itu bisa di split antara suami dan istri. Asuransi jiwanya. Asuransi jiwanya kan. Kenapa? Karena dua pencaharian ya, dua mata pencaharian. Oke. Let's say 50-50 deh, baginya biar gampang. Sebenarnya kan resikonya cuma 50% kalau di suami. Oke. Ya, tapi anggaplah nih si suami kerja nih 100%. Istri nggak kerja deh. Ya. Gitu. Nah, kalau kayak gitu aja sih sebenarnya dia bisa bikin asuransi jiwa, Boy. Untuk si bapaknya nih, si suaminya. Si pencari nafkah utama. Pencari nafkah utama. Gitu. Kalau tadi budget berapa? 1,5 juta 1,5 juta per bulan. Itu rata-rata per tahun 18 juta. Ini kalau aku bikin di sini tuh bisa dapat 2M, Boy. Asuransi jiwanya. 2M. 18. Dia mesti bayarnya 10 tahun. 10 tahun bayar. Jadi 180 juta yang dia bayarin selama 10 tahun. Dia bisa dapat asuransi jiwa 2M. Tunggu, ini bukan seperti video oknum saya yang cuma bayar 10 tahun nih. Bukan, karena ini asuransi tradisional. Ini asuransi tradisional. Asuransi jiwa tradisional. Betul. Non-PAID. Bukan non-PAID, ini asuransi jangan nanti dibalikin ke ini oknum asuransi jualan cuma 10 tahun. Bukan, ini nggak ada kesehatannya nih ya. Nggak ada, ini ada. Jiwa tok. Jiwa saja. Jiwa saja. Oke. Untuk apa? Ya baik lagi nih, si suami kan kalau ada resiko tutup usia, laka lantas, anything, kalau dia nggak bisa pulang ke rumah, anak istri kan tetap harus melanjutkan hidup, Boy. Betul. Pakai apa? Kalau ya pakai asuransi jiwa, ini salah satunya untuk penyambung di awal lah gitu, sampai dia bisa kerja, settle lagi dan atau bikin warung atau apa ya. Ya, itu. Dan even more, ini saat dia umur 75 tahun bertumbuh jadi 3M. Karena
Karena fiturnya seperti itu. Ada Produk bonusnya. yang kita punya. Tambah 50% premi kalau kalian usianya 50% UP. 50% Uang UP. pertanggungan. Sorry, tadi 50% premi. 50% uang pertanggungan kalau lebih dari 70 Saat 75 tahun ke 5 tahun atas. ke atas. Sampai di cover sampai umur 100. Bayarnya 10 tahun, di covernya sampai umur 100 kalau ini. Oke. Nah, untuk budget 1,5 juta per bulan. 1,5 juta per bulan. Oke, jadi intinya kalau ketika kita punya anak dengan sudah berkeluarga, sepenting itu ya maksudnya nafkah yang harus kita berikan ke mereka ya, sampai kita harus memutuskan punya asuransi jiwa ya. Nah, sebenarnya pertanyaan ini boleh ditanyain ke anak-anak yang ditinggal sama orang tuanya. Iya. Kemarin sih kita ada, apakah itu? ya, Ko Jonathan juga yang memang agak babak belur ya pas orang tuanya nggak ada ya. Sampai mamanya minjem buat sekolah segala macam. Bener. Nah, saat kita hidup sebenarnya kan kita punya pilihan ya, Boy. Punya pilihan, punya pikiran, punya perasaan gitu untuk sebenarnya menganalisa ini semua dan mempersiapkan gitu loh. Jadi ya kalau penting nggak penting ya jawab masing-masing aja sih menurut gua kalau itu. Iya. Menurut aku sih penting banget gitu kalau buat aku. Karena itu bentuk tanggung jawab hitungannya ya. Karena ketika kita nggak ada ya minimal ada hal yang bisa diwariskan ya. Iya, ibaratnya nih kalau sampai amit-amit kita nggak ada, secara manusianya memang nggak ada. Ya. Tapi secara ekonomi kita tetap bisa provide gitu loh. Nah, di mana lagi sih kita bisa melakukan hal itu? Ya, asuransi ini salah satu instrumennya untuk itu. Oke, kalau misalnya jawabannya asuransi jiwa, kan orang-orang ada punya apa ya? Stigma di mana emang semua orang asuransi jiwa ya? Apakah semua orang kaya tuh melakukan asuransi jiwa? Atau kita yang miskin tuh yang dibodoh-bodohin sama asuransi jiwa? Nah, menurut gua justru ini salah satu instrumen yang banyak orang kaya lakuin justru gitu. Ini umum. Gue jadi netizen ya. Kebanyakan orang kaya justru melakukan ini, Boy. Kalau kita ngelihat, menurut aku ya, customer asuransi itu harusnya orang menengah dan even ke bawah gitu. Tapi faktanya justru yang paling melek asuransi itu menengah ke atas. Gitu. Secara profil orangnya, Ya, nasabahnya. gitu. Padahal kan sebenarnya kayak kita ngomongin lah mereka udah perusahaannya miliarder gitu. Iya, TBK. Karyawan 3.000 ngapain punya asuransi ngapain gitu. punya asuransi kan mereka sampai sakit, sampai meninggal itu mereka bisa ada uangnya. Ada uangnya untuk di pass on ke bawah. Bayar rumah sakit gitu. Kenapa mereka lakuin itu? Ya karena mereka mengerti gitu dengan punya asuransi, mereka cukup ngeluarin sebagian uangnya dari yang mereka punya ini untuk bisa mengamankan yang resiko mereka tadi. Even melipat gandakan uang mereka. Dah, ini aja udah lipat ganda dong. 180 juta. Bayar hanya 180 juta jadi 2 miliar. 10 kali 1 banding 11. 11,11. Kalau saat 75 tahun 1 banding 15. 3 miliar 3 ya. Kan? Ya. 3 bagi 15, 8 16 1 2 8 7 16 kali. Iya, 1 banding 16. Betul. Ya itu kan di mana lagi gitu loh. Ya secara aset fisik bentuk rumah tanah sih masih berat ya. 16 kali itu ada tapi butuh waktu lah. Mungkin waktu beberapa tahun yang lalu pas properti lagi boom-boomnya tuh nyampe masih berat sih Pak. Ini aja masih dulu banget masih 800 2011. Dan yang pasti kalau lu mau properti 2M ya yang lu keluarin 2M. Itu juga benar. Kalau ini lu bukan properti, ini aset 2M yang lu keluarin 180 juta. Gitu. Ya. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan lu punya asetnya, tapi tujuannya apa? Oke. Yang mendasari lu membeli aset ini gitu. Ini berarti, legacy. Kalau orang masih belum terima konsep asuransi atau belum terima ada perusahaan yang bisa manage resikonya di luar dari fikih, di luar dari ilmu agama nih ya, kita yang normal dulu aja. Atau yang umum maksudnya, ya berarti juga kalian nggak siap untuk eskalasiin diri kalian nggak sih hitungannya? Karena kan ya kalian mau beli mobil, beli motor hilang asuransi lagi. Kalian bilang bahwa gue rumah cicilan KPR ada asuransi kebakaran sama asuransi jiwa ditempelin kan di dalam kredit kan. Tapi giliran masuk asuransi pribadi kaliannya ragu. Ya kadang gini, menurut aku orang ditawarin asuransi mobil tuh lebih gampang daripada asuransi kesehatan, asuransi jiwanya. Karena mobilnya dinikmati, bukan? Ya nggak tahu, makanya pola pikirnya, apa mereka menganggap mobil tuh lebih berharga daripada jiwanya gitu. Iya makanya mungkin kalau misalnya kita bisa bahas
dengan contoh kasus seperti itu kita kan ngerasa jiwa manusianya berharga banget. Karena saling berkaitan satu sama lain, apalagi dia berkeluarga dan punya anak hitungannya. Kalau misalnya orangnya, sosoknya, orang tuanya sudah tidak ada, minimal ada yang diberikan secara tanggung jawab. Ada yang dia dioper lah gitu, menemani hitungannya. Nemenin sampai mereka dewasa. Betul. Dari sisi ekonomi tadi. Oke, menarik. Berarti 1,5 juta untuk umur 30 tahun, anak 1, istri 1. Punya BPJS ya. Kalau nggak punya BPJS masih nonton Melek Resiko, nggak usah nonton. Kita udah nggak nyambung. Kalian sudah harus nonton biar jadi punya. Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah, nggak apa-apa. Udah bebel itu mah. Udah nggak usah. Kalau BPJS aja nggak punya tuh udah nggak usah nonton Melek Resiko. Nggak usah. Helm jangan dipakai. Motor itu kuncinya gantung aja. Rumah jangan dikunci. Udah. Jangan bawa ban serep. Nggak usah bawa ban serep. Mobil ada ban serep copotin. Nggak usah. Hidup kalian baik-baik saja. Kalau BPJS aja sampai kalian nggak punya, udah jangan, nggak boleh, nggak usah pusing, karena kita nggak akan nyambung gitu loh, obrolannya nggak akan relate. Tapi buat yang relate, 30 tahun punya BPJS total, dibanding kalian apa ya? Ini sebenarnya pilihan masing-masing. Mungkin kita bisa customize lagi kalau kalian konsultasi secara pribadi. Tapi menurut kita dengan harga atau dengan budget 1,5 juta, kalian bisa dapat asuransi jiwa sebesar 2 miliar rupiah. Dan kalau misal ditanya kapan sih kira-kira bisa nge-cover anggota keluarga, mungkin budget 3,5-5 juta ya per bulan ya. Bertiga ya. Bertiga iyalah. Kurang lebih segitu. 3-4 juta. Berarti kalian bisa dengan sudah ada asuransi jiwa, kalian sudah tidak takut akan resiko yang ada terhadap kematian. Kalian bisa kerja lebih keras lagi, cari active income sampai di titik 40-45 juta sebulan. Baru bisa balik lagi atau mulai nambah asuransinya sesuai dengan budget kalian. Jadi di bawah income segitu atau di luar dari hitungan kita, nggak usah FOMO karena dampaknya panjang. Karena yang butuh asuransi itu bukan agennya harusnya, secara nalar dong. Iya dong. Karena yang butuh kaliannya. Jangan sampai agent bilang apa iya, kalian nggak ngerti kalian dapatnya apa. Oke, itu aja dari kita. Thank you banyak yang udah nonton. Semoga ini ngebantu buat kalian di umur 30-an. Anak 1 ya. Anak makin banyak, makin pusing. Tapi minimal siapin dulu legasinya. 1,5 juta dapat 2 miliar bayar 10 tahun. Bingung? Kontak Melek Resiko. Nggak bingung bisa kontak teman-teman agent kalian lainnya di luar sana. Thank you. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye.